di dalam pergeseran anggaran antar program untuk memfasilitasi restrukturisasi dari kementerian dan lembaga yang tadi mengalami perubahan itu ada di dalam bisa ditetapkan oleh pemerintah. Makanya, tapi kami juga nggak mau terlalu disruptif dan dalam hal ini bukannya tidak mengikutkan DPR, Pak. Dalam hal ini makanya kita sebutkan di sini Undang-Undang APBN 2025 untuk penyerahan DIPA 2025 yang akan diterbitkan Presiden sesuai Undang-Undang tanggal 30 November, itu kami masih menggunakan postur yang sama, Pak Hanif. Jadi KL-nya seolah-olah belum berubah. Gelondongannya itu masih sama, namun sudah dilakukan perubahan berdasarkan komposisi. Pagunya tetap sama, umpamanya Kementerian Pendidikan, Ristek, Dikti, dan Kebudayaan. Itu gelondongan gedenya masih sama, tapi sekarang sudah dibagi menjadi 3. Tapi programnya antar mereka kalau ada pergeseran, itu bisa ditetapkan di dalam pemerintah. Tapi gelondongannya tidak berubah, dan masing-masing mungkin mengikuti yang tadinya disebut kementerian pengampunya. Di pasal 51 Pak Hanif disebutkan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yaitu Undang-Undang APBN 2025, kalau kementerian lembaga yang mengalami pemisahan dan atau kementerian lembaga yang dibentuk baru, pengalokasian anggarannya harus mendapat persetujuan dari DPR melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian lembaga tersebut. Jadi tetap Pak Hanif untuk beberapa tadi, makanya menteri-menteri sudah mulai juga diskusi. Pak Misbakun, kami yang 100 hari ini, terus terang sekarang Presiden minta kita ini lari maraton 5 tahun. Jadi beliau menyampaikan walaupun kita harus tetap fokus, tetap segera, tapi jangan sampai kita berfokus 100 hari karena kita adalah untuk 5 tahun ke depan. Jadi sekarang para menteri untuk difokuskan kepada hal-hal yang tadi arahan Bapak Presiden sangat jelas, efisiensi harus jelas, anti corruption, kemudian beberapa yang memang menjadi prioritas Bapak Presiden atau dari pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, apalagi Pak, makan bergizi gratis. Itu menjadi fokus yang menjadi anchor-nya sekarang. Jadi kementerian-kementerian lembaga mungkin memberikan contoh saja. Tadi karena ada yang bertanya Pak Melki ya, mengenai bendungan tapi nggak ada saluran. Itu persis yang dibicarakan di dalam kabinet. Presiden minta sekarang seluruh yang berhubungan dengan bendungan, hold dulu kita lihat lokasinya di mana, sawahnya ada, salurannya ada. Jadi sekarang Menteri Pertanian sama Menteri PU duduk bersama. Anggaran yang untuk bendungan kita hold untuk kemudian mendapatkan dari kedua kementerian itu kesepakatan lokasinya di mana dan untuk terutama saluran primer, sekunder, tersier. Sehingga jangan sampai ada bendungan yang sudah dibangun seperti yang dikatakan oleh Pak Melki tadi terus nggak ada salurannya. Ini yang sekarang menjadi prioritas dari Bapak Presiden kepada para menteri untuk melihat secara lebih detail lokasi-lokasi dan menyelesaikan sehingga apa yang sudah dibangun bisa menghasilkan dampak yang nyata. Jadi mungkin kalau dianggap 100 hari kerja ya mungkin itu Pak Misbakun, yaitu menyisir dan kemudian mengalign, menyesuaikan masing-masing dari program KL itu. Makanya saya minta kepada Pak Wamen pergi ke Pak Menko untuk bisa mendapatkan arahan dari Pak Menko ini dan bagaimana antar KL itu bisa berkoordinasi. Untuk masalah utang jatuh tempo dan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dolfi, nanti mungkin iya Pak Misbakun sama Pak Dolfi juga menanyakan mengenai Pak Misbakun nggak nanyain tentang utang ya? Oh menanyakan. Oh revolving jatuh tempo kan 2025 dan juga untuk Pak Misbakun mengenai 2025, 2028, 2078 yang jatuh tempo. Bapak dan Ibu sekalian, untuk 2025 kan kita sudah mendapatkan Undang-Undang APBN. Di situ terlihat tadi yang utang jatuh tempo maupun jumlah defisit yang sudah disetujui oleh DPR. Angka defisit di APBN 2025. Dengan hal itu, kami Kementerian Keuangan
menyusun strategi untuk pembiayaannya. Untuk itu kami juga duduk dengan Bank Indonesia. Nah, kalau jumlah yang tadi jatuh tempo plus adanya tambahan defisit, kami akan melihat berapa yang akan kita issue di dalam negeri, berapa yang dari luar negeri. Itu tentu tadinya strateginya disebut opportunistic. Opportunistic itu kadang-kadang kalau kita lihat, minggu ini kelihatan bagus, dan kita lihat sebetulnya kita selalu dapat data informasi negara-negara ini juga akan masuk ke market. Itu kalau untuk global issuance, seperti kalau sekarang ini kita sedang membuat dan menjajaki apakah kita akan melakukan pre-funding untuk 2025, di mana, dalam bentuk currency apa, instrumennya sukuk atau SBN, itu kita lakukan seluruh informasi yang kita dapatkan dari market. Dan kemudian kita bisa saja melakukan indikasi berapa jumlah yang kita akan issue di luar negeri dengan instrumen SBN biasa atau sukuk. Dan kita assess berapa biayanya. Di sisi lain yang di dalam negeri, Bapak dan Ibu sekalian juga lihat bahwa kita mengisu utang setiap 2 minggu. Ini jangan jadi headline ya. Artinya itu regular lelang maksudnya. Regular lelang yang kita lakukan setiap 2 minggu, kita akan lihat juga appetite dan volumenya. Tadi kalau APBN kita dianggap tetap stabil dan kredibel, market itu bisa. Dan mereka yang pegang surat utang kita tadi, Pak Misbakun ya, yang jatuh tempo, mereka kan tidak akan mencairkan kemudian kalau dia nggak ada instrumen lain, dia juga bingung juga. Makanya mereka biasanya nunggu apakah kami akan mengisu yang baru, kemudian dia revolve aja. Itu yang saya sampaikan Pak Dolvi. Kalau mereka percaya pada APBN dan pengelolaan keuangan negara, otomatis unless mereka punya alternatif investment yang sangat menarik, maka waktu dia jatuh tempo, dia cairkan dan dia pakai untuk investasi. Mungkin biar konkret nih Bu. Yang Ibu sampaikan kita paham. Cuman supaya ada ilustrasi yang konkret, 2024 ini kan 434 triliun jatuh tempo. Yang berhasil di revolving itu berapa? Benar ya, grossnya berapa? Jadi semuanya di revolving sebetulnya. Jadi kita ada yang revolve, ada yang baru. Jadi makanya Pak Dolvi, gross issuance kita itu sebetulnya lebih besar dari deficit financing. Itu artinya waktu 2024 Bapak dan Ibu sekalian nggak merasa membayar utang 400 triliun anyway. Karena yang pegang instrumen ini, dia masih butuh surat berharga itu lagi. Jadi dia nunggu begitu Kementerian Keuangan mengisu itu, dia jatuh tempo, dia beli lagi surat itu. Jadi itu smooth terjadi. Nah, tahun depan kalau Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa menimbulkan berbagai hal yang harus kita waspadai? Umpamanya tadi, kalau sekarang umpamanya bank-bank yang pegang surat berharga negara kita, dia merasa, oh saya akan investasi dalam bentuk lending kepada para peminjamnya, debiturnya, dia akan lihat assessmentnya, oh kalau rate of return-nya jauh lebih tinggi, dan resikonya rendah, industrinya bagus, ekonominya kayaknya oke, mereka pasti nggak akan beli surat utang kita, tapi pakai untuk minjemin. Tapi kalau mereka melihat, oh ini masih relatif sama, jangan lupa kredit growth di perbankan kita kan sudah double digit juga. 11 atau 12%. Jadi kalau mereka membeli surat berharga kita tidak berarti mereka tidak meminjamkan, itu adalah bagian dari portfolionya mereka. Itu yang saya sampaikan Pak Misbakun dan Pak Dolvi mengenai manajemen utang kita. Gitu. Saya nggak menginterupsi Bu, tapi saya luar biasa penjelasan Ibu tentang bagaimana para bondholder itu percaya kepada surat utang Indonesia. Pertanyaan saya satu Bu, ini karena Menteri Keuangannya Ibu atau mereka percaya kepada Menteri Keuangannya atau percaya kepada negara Republik Indonesia? Percaya pada negara Republik Indonesia Pak. Percaya pada Republik Indonesia, termasuk DPR-nya yang menyetujui APBN, terutama Komisi 11 sebagai Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani. Di mana Republik Indonesia Menteri Keuangannya kebetulan saya, gitu aja Pak. Tapi kira-kira kan makanya Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya sering berupaya keras untuk
mengkomunikasikan baik secara politik di sini maupun kalau kami di market itu audiensnya beda, tapi kalau mereka lihat ternyata message kita itu konsisten, mereka merasa oh ini berarti benar nih, ini jelas yang mau dilakukan. Itu yang menimbulkan confidence. Jadi confidence itu nggak dibuat-buat, tapi memang merupakan upaya keras kita semuanya. Dan kami di Kementerian Keuangan juga bekerja keras untuk menjaga tadi kalau kita bicara tentang penerimaan akan seperti ini, belanja akan seperti ini, kita mau isu utang sekian, kita mau itu kami sampaikan sehingga di DPR kami juga menjelaskan di investor atau di bondholder masyarakat secara umum juga bisa melakukan. Saya rasa itu ya dari saya. Kalau yang lain kayaknya wamen-wamen ke saya pada kasihan atau mereka menikmati juga saya menjawab. Saya minta Pak Wamen silakan pada menjawab beberapa hal mungkin. Baik, terima kasih Ibu Menteri Keuangan. Mungkin sudah cukup Pak ya. Hanya untuk Pak Andreas, Pak Khalid, Bu Andi Yuliani, Pak Melki. Jadi kira-kira roadmap tadi akan kita mutakhirkan Pak ya. Karena sekarang terjadi perubahan geopolitik, perubahan outlook global, menteri-menteri baru punya kebijakan-kebijakan yang berbeda barangkali Pak ya. Dan Bapak Ibu sekalian juga bersimpati supaya kita lebih aktif di dalam menggali penerimaan negara, baik dari pajak maupun bukan dan PNBP. Jadi itu yang pertama yang mungkin saya akan sampaikan. Nanti dalam roadmap-nya kita akan breakdown lagi Pak mengenai baseline-nya, ya buoyancy-nya, kemudian mengenai cortex-nya Pak ya, dampak cortex kepada peningkatan kepatuhan dan sebagainya. Kemudian kita juga diminta untuk mencari sumber-sumber lain yang tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat Pak ya. Baik itu di bawah tanah maupun di bayang-bayang Pak. Gitu Pak ya. Jadi kira-kira itu Pak Andreas, Pak Khalid, dan Bapak Ibu sekalian yang lain. Jadi kita akan coba membuat roadmap yang lebih utuh dengan memutakhirkan apa yang sudah ada di dalam sebelumnya, tapi kita akan coba mutakhirkan. Saya kira dari saya itu saja Pak Ibu. Sekaligus untuk memberikan komitmen bahwa kita akan aktif di dalam kebijakan PNBP, kita memiliki tambahan 1 eselon 2 ya di penggalian potensi PNBP dan juga ada tambah 1 staf ahli. Nah, sementara ini PNBP-nya masih di tempatnya Dirjen Anggaran, jadi Pak Isa ini manusia dengan 2 nyawa, Pak. Nyawa anggaran dan nyawa PNBP, tapi mereka interlink sebetulnya. Jadi, sementara masih ada 1, tapi kita akan mendapatkan 1 tambahan eselon 2, sesuai dengan Perpresnya dan juga dengan, dua. Ya, nanti Pak Dukman yang lebih lebih paham, tapi saya bersyukur sekali kita pasukannya akan diperkuat dengan ahli-ahli di dalam menerima negara bukan pajak khususnya. Demikian Ibu Menteri, saya kira. Silakan Pak Tommy atau siapa ini Bu? Oke. Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Bu Bapak sekalian, melanjutkan yang tentang PNBP tadi, karena ini juga bagian dari reform institusional yang terjadi di Kementerian Keuangan. Kita dulu waktu membuat undang-undang PNBP membicarakan ini sangat intensif, bagaimana konstruksi yang sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa di DJA? Karena PNBP itu banyak yang komponennya adalah PNBP yang berasal dari KL. Bahkan ketika setiap kali pembicaraan mengenai PNBP di Badan Anggaran dan juga di Komisi 11, pertanyaannya adalah KL-nya, layanannya apa, PNBP-nya akan menghasilkan berapa. Lalu KL itu yang mendapatkan alokasi anggaran, sebagian alokasi anggarannya adalah dari izin penggunaan PNBP. Makanya dia dekat sekali, makanya ditaruh di Direktorat Jenderal Anggaran dari sejak awalnya. Saat ini di DJA itu ada 2 direktorat PNBP, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. 2 direktorat itu, 1 PNBP Kementerian Lembaga, 1 lagi Direktorat PNBP Sumber Daya Alam. Jadi yang PNBP Kementerian Lembaga itu betul-betul ngurusi layanan Kementerian Lembaga yang memiliki penerimaan negara bukan pajak, dan PNBP yang berasal dari sumber daya alam, royalties, yang batu bara, yang nikel, yang segala macam, termasuk juga yang KND. Nah, keduanya sifatnya administratif, karena PNBP itu ada di KL-KL masing-masing, tapi diadministrasikan, dikompilasi oleh teman-teman di Ditjen Anggaran.
Nah, karena itu ketika kita sekarang sejak mendiskusikan Undang-Undang PNBP, kita memikirkan konstelasi PNBP yang lebih komprehensif. Yang komprehensif itu artinya apa? Satu, harusnya ada yang memikirkan kebijakan PNBP. Kedua, memang harus ada yang memikirkan administrasi dari PNBP. Dan ketiga, yang memikirkan mengenai pengawasan PNBP. Karena itu, kita saat ini meskipun dia di bawah DJA, ada 2 direktorat ditambahi 1 direktorat, 1 eselon 2, yaitu Direktorat Pengawasan dan Penggalian Potensi, yang mengawasi dan memikirkan potensi yang untuk optimalisasi penerimaan dari PNBP. Nanti di dalam pengawasannya Pak Anggito dan Pak Isa menggali potensi dan melakukan pengawasan. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga menciptakan 1 direktorat baru rencananya, yaitu Direktorat Kebijakan PNBP yang tidak di DJA, tetapi di Direktorat Jenderal Strategi dan Ekonomi. Ini yang seperti BKF sebenarnya, yang seperti BKF yang memikirkan kebijakan, dan inti dari kebijakan ini adalah memikirkan regulatory impact analysis, seperti halnya yang dilakukan oleh kebijakan fiskal kita. Regulatory impact analysis-nya itu harus ada yang memberikan second opinion, sementara DJA itu melakukan administrasinya dan melakukan pengawasan serta pengawasannya terutama. Dan di dalam konstruksi yang terakhir, di dalam Perpres 158/2004 tentang Kementerian Keuangan, itu diangkat 1 staf ahli PNBP yang memang selama ini belum ada. Kita berharap bahwa ini akan menjadi lebih komprehensif pemahaman kita tentang PNBP, karena ini levelnya kan kalau sekarang ini udah 470 triliun. Sementara BC aja satu Direktorat Jenderal BC yang meskipun tugasnya Bea Cukai bukan hanya mengumpulkan penerimaan ya, tapi juga ada enforcement dan juga ada untuk fasilitasi UMKM dan ekspor. Tapi PNBP ini perlu kita lebih seriusi, termasuk pengawasan dan pelaksanaan aktivasi automatic blocking system, Pak Ketua. Jadi kalau untuk produk-produk PNBP yang menghasilkan PNBP yang diekspor, kalau pengusahanya itu nakal, maka harusnya kita blok ekspornya. Dan ini sesuai dengan laporan dari KL. Kalau KL terkait yang mengadministrasikan PNBP-nya itu mengatakan bahwa ini seharusnya ada yang masih terutang, kita bisa melakukan automatic blocking system, menyetop ekspornya supaya taat dulu kepada PNBP-nya. Pak Ketua, Pak Dolfi, nanti kami sampaikan secara lebih detail yang tentang logical framework, tapi mungkin kami highlight sedikit apa saja yang upaya yang mulai kita lakukan untuk menajamkan perumusan output, integrasi sistem, dan pengendalian belanja. Gambar besarnya kira-kira begini, Pak. Kita berusaha pertama menyederhanakan satker. Satker ini yang tadinya jumlahnya 20.600, hampir 21.000, sekarang tinggal 19.200. Kita turunkan sehingga kemudian mengkoordinirnya lebih baik. Kita memperbaiki standar biaya masukan. Dan ini terutama untuk efisiensi belanja honorarium, belanja tim, narasumber, paket meeting, perjalanan dinas. Porsi belanja ini, Pak, secara bertahap kita turunkan. Tahun 2021 kira-kira 23%. Ini sekarang tinggal sekitar 20%. Ini penajaman ini kita lakukan juga melalui standarisasi rincian output. Nah, kalau program Dukman, Pak, kalau Dukman ini biasanya kegiatannya sama ya, meeting, consignering, perjalanan dinas, rapat, dan seterusnya. Sehingga banyak yang bisa kita standarisir di setiap kementerian ini, dan sekarang jumlah sebagian program teknisnya itu tunduk kepada standar biaya keluaran. Kalau tahun 2024 ini ada 2.200 rincian output yang ikut standar biaya keluaran, kita merencanakan tahun 2025 kami akan lipat duakan ke 5.100 rincian output akan kita lakukan standar biaya keluarannya, sehingga ada potensi nanti 2025 kita lakukan, potensinya adalah penghematan 3,8 triliun. Dan tentu kita juga terus melakukan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Ini juga melalui DAK banyak yang harus kita sinkronkan. Dan tentu strategi dan rencana aksi lainnya yang tadi kami sampaikan
Kementerian Keuangan ikut melakukan bimbingan teknis untuk staf Pemda, melakukan bimbingan teknis untuk yang menyusun RKA Pemda, RKA KL. Ini moga-moga bisa juga menjadi penetrasi kita. Secara peraturan, sekarang ini Kementerian Pan-RB bersama kami ikut menyusun rancangan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dan ini nanti jalan masuk untuk menstandarkan banyak hal. Dan saya rasa ini nanti akan moga-moga bisa mencapai efisiensi-efisiensi yang kita inginkan lebih lanjut. Kami akan laporkan lagi bagaimana pelaksanaan terutama yang untuk rencana-rencana 2025-nya. Terima kasih. Pak Tommy masih ingin menambahkan? Terima kasih, pimpinan. Saya hanya ingin menjawab secara spesifik pertanyaan dari Pak Andreas tadi mengenai rasio TKD terhadap APBN. Nanti detailingnya kita tulis Pak ya, cuman angka-angkanya dulu ya. Jadi data dari tahun 2020 sampai tahun 2024 kisarannya dari 25,79% sampai 29,38%, Pak. Ya. Tahun 2024 sebesar 25,79%. Ya. Angka nominalnya naik terus. Di tahun 2020 di 762 triliun dan sekarang di 2024 menjadi 857 triliun. Nanti konteksnya kami sampaikan secara tertulis, cuman itu untuk menjawab pertanyaan spesifik dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ketua, sebelum Pak silakan, Ketua. silakan. Tadi saya menunggu nih 3 wamen menjawab, menambah penjelasan. Apakah ikut menambah penjelasan yang saya tanyakan terkait dengan kredit ekspor dan kebijakan 20% anggaran pendidikan. Ini gimana nih komitmen pemerintah terkait 20% anggaran pendidikan? Ini perlu jelas ini Bu Menteri. Jangan kita melanggar Undang-Undang Dasar terus-menerus ini. Kalau melanggar enggak Pak, karena kan ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang mekanisme untuk penganggaran. Kami akan coba untuk terus mendekatkan kepada angka itu sambil pada saat yang sama Pak Dolvi, seperti diketahui bahwa anggaran pendidikan itu dialokasikan melalui banyak channel. Ada yang transfer ke daerah, untuk terutama biaya operasi sekolah, melalui gaji dari tenaga pendidikan, melalui Kementerian Agama yang itu merupakan instansi vertikal dan untuk sekolah-sekolah seperti madrasah dan juga untuk perguruan tinggi itu baik perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama seperti UIN atau berbagai universitas maupun universitas-universitas di bawah Kementerian Ristek Dikti kalau sekarang menjadi universitas pendidikan. Kita masih punya dan untuk kebudayaan dan juga yang kita tingkatkan melalui beberapa kementerian lembaga seperti Universitas Pertahanan di Kementerian Pertahanan berbagai Ketua, ini ya. biar cepat nih Bu Menteri. Penjelasan Bu Menteri sudah saya Silakan. pahami kalau soal itu. Tapi yang kita bahas ini temuan LHP BPK. Karena di dalam 20% itu ada sekian persen yang ditaruh di dalam pembiayaan yang di dalam rencana pemerintah sendiri untuk menerbitkan pembiayaan tidak dilakukan karena itu memang by design itu tidak dilakukan karena kalau pembiayaan itu terbit nambah utang itu prinsipnya Bu. Kenapa ini tidak dipindah ke belanja maksud saya? Kenapa dipindah belanja? Kita masih tahu gap antara kebutuhan pendidikan dengan biaya pendidikan itu masih gap. Kecuali kebutuhan pendidikan kita 1.000 triliun, 20% kita 1.500, boleh taruh di bawah, Bu. Karena sudah selisih 500. Sementara saat ini, biaya pendidikan kita pasti lebih tinggi dari 20% itu. Nah, kita malah tambah kurangin lagi. Temuan LHP BPK itu bahwa pemerintah berencana menerbitkan SBN untuk pembiayaan pendidikan. Tidak dilakukan karena ya kita paham. Karena kalau kita terbitkan itu nambah hutang. Nah, strategi ini yang menurut saya tidak akan bisa membuat anggaran pendidikan mencapai 20%. Contoh 2024. Ibu masukkan di biaya pendidikan 52 triliun yang nanti ini tidak direalisasikan karena akan menambah hutang 52 triliun.
Gitu loh Bu. Maksudnya ke depan ini bagaimana arah kita kalau seperti ini terus, sementara mahasiswa kita teriak-teriak beban apa namanya uang kuliah tunggal. Padahal kalau kita kebijakannya ditaruh di belanja 52 triliun, kita bisa mensubsidi mahasiswa kita yang 5 juta orang itu per orang per mahasiswa 10 juta. Jadi arah ke depannya ini apakah masih tetap ditaruh di pembiayaan atau bagaimana untuk memenuhi amanat konstitusi anggaran pendidikan adalah 20%. Itu Bu, kalau yang Ibu jelaskan saya paham alokasinya ada di sini, ada di situ, kita udah paham. Cuman yang di pembiayaan itu loh Bu, yang akan membuat 20% tidak akan pernah tercapai. Itu Bu. Terima kasih Pak Dolfi. Saya sebetulnya nanti mau mengalirnya ke sana karena mulainya dari wadah-wadahnya itu yang tidak terlepas dari keseluruhan postur APBN. Kami memang memahami bahwa pertama dulu arahnya adalah sesuai dengan kementerian lembaga yang menjadi pengampu dari program pendidikan. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau Kementerian Dikbud, Ristek Dikti dan Kebudayaan dan juga dari sisi Kementerian Agama. Masing-masing tentu punya program. Entah mulai kalau programnya menyangkut tenaga pendidikan, guru, kita juga tahu ada guru yang ASN, ada yang non-ASN. Bantuan yang guru ASN adalah selain gaji adalah juga tunjangan profesi guru. Tapi TPG ini tidak hanya untuk guru ASN. Sehingga yang non-ASN pun juga masuk. Jadi kalau mau bicara tentang non-ASN yang harus disertifikat dan mendapatkan tunjangan, itu kami mengikuti apa yang diprogramkan oleh kementerian terkait. Poinnya adalah dari kementerian tersebut ingin meyakinkan bahwa tenaga pendidik yang memang sudah qualified, certified, mereka mendapatkan. Itu pun ada kapasitas masing-masing. Nah, ini kan kita salurkan melalui DAU, kalau Pak Dolfi sudah tahu mengenai hal itu. Sedangkan untuk yang lain biaya operasi sekolah, kita juga salurkan untuk masing-masing. Untuk beasiswa, Kementerian Ristek Dikdasmen, kalau sekarang Dikdasmen berarti untuk beasiswa, kalau biaya untuk kuliah, Ristek Dikti. Itu mereka juga sudah punya targeted berapa dari siswa-siswa atau mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi kalau mengenai apa dan berapa, tentu mereka akan membutuhkan sekarang dengan berbagai program yang kita lakukan, kita tetap melakukan. Itu untuk anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, Pak Dolfi. Pak Dolfi sekarang mempermasalahkan yang kita taruh di below the line, yaitu yang di bawah pembiayaan. Sebagian memang masuk dalam LPDP, yang di situ akan masuk menjadi anggaran abadi untuk pendidikan tinggi, anggaran untuk pesantren, anggaran untuk kebudayaan, maupun untuk LPDP dan research. Itu kita sudah ada dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengundang nanti LPDP mengenai program mereka. Kita pun sekarang juga mengadjust dengan menteri-menteri yang baru untuk apakah ada arahan-arahan yang harus ditambahkan atau dipertajam. Mengenai 50 triliun Pak Dolfi tahu betul, itu adalah di satu sisi adalah size dari seluruh belanja, 20% kita alokasikan selain yang sudah clearly allocated melalui KL dan yang kita masukkan ke LPDP, kita mencadangkan sebetulnya karena kita juga melihat kemungkinan total anggaran enggak sebesar yang tadi. Artinya total belanja, total anggaran yang akan dibelanjakan setiap tahun kan Pak Dolfi tadi kami menyampaikan di sini even Kementerian Keuangan kemungkinan akan menyerapnya 93,7%. Jadi kalau bicara tentang 20% dari total seluruh APBN, kita tahu mungkin bisa bergerak termasuk pergerakan yang berasal yang sering tidak bisa kita kontrol adalah subsidi. Umpamanya kita mengatakan harga minyak 80 ternyata jadinya 74, kursnya berapa. Nah, naik turunnya belanja kompensasi subsidi ini kan menyebabkan size dari APBN-nya menjadi berubah dan oleh karena itu 20%-nya mestinya harusnya kalau konsisten berubah. Yang terjadi selama ini kalau kita pas pendapatan cukup besar seperti tahun 2022-2023 Pak Dolfi,
kami membayar subsidi kompensasi semaksimal yang kita bisa. Sehingga PLN Pertamina kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat sekarang kelihatannya sehat, ya karena kita membayarnya tepat waktu dan semuanya sesuai. Dan ini menyebabkan belanja kita menjadi besar, maka 20%-nya menjadi besar. Tapi upamanya kita penerimaan seperti hari ini kita lihat penerimaan kita melambat, kemampuan kita untuk membayar kompensasi mungkin harus dikalkulate lagi, maka size dari belanja menjadi berubah. Jadi Pak Dolfi memang itu menjadi semacam shock absorber, bukan karena kita tidak ingin membelanjakan, tapi itu adalah bagian dari kita mengelola seluruh APBN kita yang bagian masing-masing ada yang fix, ada yang bergerak. Sehingga kalau bicara tentang 20%, 20% menjadi kita harus mengikuti sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi 20% itu, makanya kita sebutkan 20% dalam Undang-Undang APBN harus bisa kita jelaskan. Tapi di sisi lain kita juga mengenali bahwa APBN ini bergerak, sehingga kami membutuhkan semacam shock absorbernya. Itu yang menyebabkan kenapa kami meletakkannya di situ. Nah, Pak Dolfi, kami dengan Presiden Prabowo kami juga sudah diskusi mengenai hal ini, dan beliau kan sekarang juga sangat detail melihat belanja-belanja ini. Dan passion beliau juga karena investment di bidang pendidikan hari ini, entah itu untuk murid-murid, untuk membetulkan sekolah, untuk gizi, segala macam itu cukup besar. Jadi kami menyampaikan selama programnya jelas Bapak, dan memang ada pengampu dan responsible untuk output outcome-nya, kami akan alokasikan di belanja seperti yang Pak Dolfi sampaikan tadi. Kalau Itu begitu, Pak. Bu Menteri, berangkatnya adalah kebutuhan kita untuk belanja pendidikan itu berapa persisnya? Misalnya kita mau menggratiskan sampai tingkat apa? SD atau apalah istilahnya, atau gratis, biaya murah atau apa, sampai tingkat apa? SD, SMP, SMA, 50% perguruan tinggi misalnya. Itu kita butuh berapa sebenarnya? Misalnya kita butuh 1.500 triliun. Sekarang 20% kita 600 triliun, masih gap, Bu. Taruh di atas juga masih belum nyampe. APBN kita 8.000, 4.000 misalnya, 800 triliun, masih gap, Bu. Ditaruh di belanja. Nanti kalau dari biaya pendidikan yang ideal tadi sudah dilewati 20%-nya, baru Bu taruh di bawah. Itu maksud saya, Bu. Jadi berangkat, sekarang kalau saya tanya, berapa sih sebenarnya anggaran pendidikan kita yang ideal untuk membuat rakyat kita mudah mendapatkan pelayanan pendidikan sampai di perguruan tinggi, berapa? Totalnya itu berapa? Ada nggak angkanya, Bu Menteri? Kan approach-nya dari masalah strategi pendidikan mungkin tidak seperti yang disampaikan Pak Dolfi gitu ya. Jadi artinya kementerian-kementerian itu kan membuat program dengan berbagai macam pendekatan. Kami, kenapa tadi disebutkan, oh Kementerian Keuangan yang menentukan, kami kan menentukan amplop besarnya Pak. Walaupun keinginannya banyak, walaupun tadi katakan dibebaskan, saya terus terang nggak pernah menanyakan juga kepada kementerian sebetulnya kalau dibebaskan semua, nanti akan muncul banyak yang dibebaskan siapa? Negeri atau swasta. Kalau seandainya daerah itu ada swasta, apakah dia bebas atau tidak? Itu pasti banyak sekali kemudian komplikasi dari perhitungan itu. Tapi saya ngerti maksudnya Pak Dolfi, ada semacam kebutuhan untuk memberikan pelayanan pendidikan, kan seperti itu. Untuk SD, SMP, SMA, kan mestinya itu dibuat semacam baseline untuk hitungannya. Tapi saya memahami betul yang disampaikan Pak Dolfi, nanti kami coba komunikasikan Pak, karena approach-nya nggak seperti itu. Selama ini, pertama karena fungsi Karena pendidikan gini, Bu, ada yang terdelegasikan ke bawah. interupsi, Bu. Kalau kita baca amanat Undang-Undang Sisdiknas itu jelas, Bu. Inline terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentang amanat 20%. Itu untuk memberikan pelayanan pendidikan. Kalau kemudian pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda, lah ini jadi berbeda ini antara fiskalnya dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di Undang-Undang Sisdiknas, menterinya merasa tidak punya tanggung jawab karena ada peraturan presiden itu, Bu, yang memberikan kewenangan kepada Ibu dan Menteri PPN Bappenas untuk mengatur 20% itu untuk apa. Nah, mohon Bu ke depan, ini kan karena kita memulai sesuatu yang baru, supaya pendekatannya lebih mendekatkan kepada
tujuan pelayanan pendidikan bagi semua anak bangsa yang mudah dan murah. Kalau seperti sekarang, mungkin saya tidak pernah akan bisa kuliah, Bu. Kalau saya bandingkan dengan saya kuliah dulu, nggak akan mungkin saya bisa kuliah. Nah kan ini nggak mungkin kita terus mempertahankan seperti ini. Sementara kita mengatakan SDM kita kurang, perlu peningkatan kualitas SDM. Sementara pendidikan kita tidak memberikan akses yang luas, afirmasi yang luas, yang mudah gitu Bu. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 20% kita punya peluang. Gitu Pak Tommy, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Pak Presiden, Pak Tommy. Kok bilangnya Pak Tommy? Aku kan juga bisa sampaikan ke Presiden. Mungkin lebih dekat Bu, setiap hari di rumah Iya. kan. Ya, oke. Tapi Pak Dolvi, saya paham maksudnya Pak Dolvi, tapi saya nanti akan coba work out ya bersama dengan kementerian yang terkait, kemudian Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang desentralisasi dan berbagai macam itu tadi yang kemudian kita coba nanti di dalam pembahasan selanjutnya mungkin kami bisa menjelaskan secara lebih baik dan sesuai dengan tadi. Baik, mungkin itu Bapak yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan Pak Misbakun. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran. Beserta jajaran. Anggota Komisi 11 yang saya hormati, pimpinan, tadi sudah kita mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap, komprehensif,